I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di konten digital saya. Perkenalkan, saya Zuleha dengan NIM 2005020007, mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja macam-macam model dari pembangunan. Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Namun, seringkali kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi. Bahkan dalam beberapa situasi pun yang sangat umum, pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi sebagian orang yang tersingkir dan sebagian ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya. Menurut Budiman pada tahun 1995, suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana bisa dibilang sebagai pembangunan yang menurut Ginanjar Kartasasma 1994. Pembangunan sebenarnya meliputi 2 unsur pokok, yaitu pertama masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangunan. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material, tetapi pembangunan harus menciptakan kondisi manusia bisa mengembangkan kreativitasnya. Dalam praktek pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan, umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya manusia dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai instrumen atau salah satu faktor produksi saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subjek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimalisasi kepuasan maupun maksimalisasi keuntungan. Beberapa model pembangunan. Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok atau basic needs, pembangunan mandiri atau self-reliant development, pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam atau eco-development. Pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis atau ethno-development. Terdapat pula yang mengkategorikan paradigma tersebut pada 3 model pembangunan, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ada economic growth atau model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional atau perspektif ekonomi dalam jangka waktu misalnya per tahun.
tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia. Peningkatan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas, kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional. Nah, yang kedua itu ada basic needs atau model pembangunan kebutuhan dasar atau kesejahteraan. Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdal dan mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar untuk masyarakat. Nah, yang ketiga ada people centered atau model pembangunan yang berpusat pada manusia. Fokus sentral proses pembangunan dari model ini adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability, sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan. GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini adalah empowering atau pemberdayaan. Pada proses ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar. Nah, itu dia tadi model-model pembangunan. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.